Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi dengan saya, Pira Ninjahra. Saya dari kelas 11 TKJ 1 di sekolah di SMK Negeri 1 Majalengka. Kali ini saya akan praktek tentang remote server. Yaitu sebelum ke praktek, mari kita bahas dulu apa itu remote server. Remote server atau remote access adalah teknologi untuk mengakses suatu sistem melalui media jaringan, sehingga pengguna dapat mengkonfigurasi suatu sistem di mana saja, berdasarkan asalkan terkoneksi ke internet atau jaringan tersebut. Remote access digunakan untuk mengendalikan suatu sistem jaringan di mana seseorang administrator jaringan dapat mengontrol dan mengawasi lalu lintas dalam jaringan tersebut, berinteraksi dengan user, melakukan backup data, dan administrasi jaringan lainnya tanpa perlu mengatur pada server pusat, karena dapat dilakukan dari jarak yang jauh asalkan masih terhubung dengan jaringan tersebut. Jenis aplikasi remote server yang cukup populer di kalangan administrator adalah jaringan SSH dan telnet. Selanjutnya ada fungsi remote server. Secara umum, remote server mempunyai fungsi, yaitu yang pertama, mengubah setting registry komputer lain. 2. Melakukan pengawasan terhadap pengguna komputer. 3. Membagi sumber daya dari jarak jauh. 4. Membatasi pengguna software yang digunakan. 5. Melakukan pemeliharaan atau maintenance dari jarak jauh. Selanjutnya ada metode remote access. Secara umum ada dua, yaitu metode desktop atau GUI. Misalkan remote desktop, VNC, dan Redmin. Yang kedua, mode akses, misalnya telnet, SQL atau SSH, RAW, login, dan serial. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Di sini langsung saja kita ke praktek, yaitu untuk cara instalasi SSH-nya. Yang pertama, kalian siapkan dulu usernya atau klien yang kalian ingin gunakan. Di sini saya menggunakan klien putih dan di sini servernya saya menggunakan Linux dan VirtualBox. Kemudian kalian langsung saja klik menu show atau start. Lalu di sini kita disuruh untuk login, yaitu dengan cara ketik root lalu enter. Di sini kita masukkan passwordnya yang sudah kita masukkan pertama login membuat Linux, yaitu 1, lalu enter. Nah, setelah itu kita langsung masuk saja ke menu device, lalu ke optical drives, lalu ke choice a disk. Nah, setelah di choice a disk, kita langsung saja klik yang Debian DVD 1. Nah, kalau kalian masih ragu apakah itu sudah di checklist atau belum, kalian bisa dicek lagi, masuk lagi ke device, optical drives. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa ini sudah di checklist ya teman-teman. Kemudian kita ketik apt cd-rom spasi add, lalu enter.
lalu enter lagi ya teman-teman. Nah, kalau sudah gini, kemudian kita ketik apt strip get update, karena di sini akan mengupdate ya teman-teman. Selanjutnya kita ke penginstalan SSH server, yaitu dengan cara kita ketik apt strip get spasi install SSH, lalu enter. Nah, di sini jika sudah selesai, kita langsung saja masuk ke konfigurasi SSH-nya, yaitu dengan cara ketik nano spasi slice etc slice SSH slice SSHD config, lalu kita enter. Nah, di sini kita lihat di bagian port ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di sini portnya yaitu 22. Jika kalian ingin mengubah portnya menjadi 23, 25, 26, terserah kalian. Tapi di sini saya tidak akan merubah portnya. Dan langsung saja kita ke permit root login without password. Di sini kita hapus dan ganti dengan no. Lalu setelah diganti dengan no, kita klik ctrl plus O. Setelah itu di enter. Setelah enter, kita klik lagi ctrl plus X. Nah, di sini selanjutnya kita restart untuk servis SSH-nya dengan ketik slice etc slice ini .key slice SSH spasi restart, lalu enter. Nah, di sini kita sudah merestart ya teman-teman. Lalu di sini saya akan mengecek apakah sudah aktif atau belum SSH-nya, yaitu dengan cara ketik systemctl spasi status spasi SSH, lalu enter. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa SSH-nya sudah aktif ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari IP address-nya, yaitu dengan cara ketik IP config, lalu enter. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa IP address-nya sudah ada, yaitu 192.168.10.19. Langkah selanjutnya, kita akan buat user untuk SSH-nya dengan ketik add user spasi user SSH, lalu enter. Di sini kita akan memasukkan password, yaitu saya akan memasukkan passwordnya dengan
5, lalu enter. Di sini kita masukkan lagi passwordnya angka 5, lalu enter. Di sini yang full name-nya kita enter saja ya teman-teman. Nah, di sini di bagian is the information current, yaitu kita ketik Y, lalu enter. Nah, setelah ketik Y, di sini kita sudah berhasil membuat usernya. Kemudian kita pergi ke command from. Kita di sini kecilin dulu ya teman-teman, biar tidak terlalu besar ininya teman-teman. Nah, sudah. Ini kita langsung saja di sini kita ketik ping spasi. Di sini kita masukkan IP address-nya, yaitu yang tadi kita dapatkan, yaitu 192.168.10.19, lalu enter. Tunggu dulu ya teman-teman. Nah, kalau sudah gini, kita langsung saja buka aplikasi SSH kliennya, yaitu Putih. Nah, di sini masukkan juga IP address yang kita dapatkan tadi, yaitu 192.168.10.19. Nah, di sini di portnya, kalau kalian mengganti portnya, kalian bisa diganti di sini ya teman-teman. Saya kan tidak diganti, jadi nggak ganti, yaitu langsung saja klik open. Nah, kalau ada tampilan kayak gini, kalian klik saja accept. Kemudian di sini kita login dengan yang kita tambahkan tadi, yaitu user baru, yaitu user SSH, lalu enter. Sini kita masukkan passwordnya, yaitu 5, lalu enter. Nah, di sini udah masuk, yang dimana user SSH-nya menggunakan user biasa karena ada tanda dolarnya teman-teman. Ya, lihat di sini tanda dolar ya teman-teman. Lalu bisa lihat masuk ke konfigurasi network interface dengan ketikan nano spasi slice etc slice network slice interface, lalu enter. Nah, untuk konfigurasinya sama dengan yang tadi di server. Dan apa kekurangannya? User biasa ketika melakukan remote server atau remote access, yaitu untuk user biasa hanya memiliki hak akses pada direktori home-nya. Jadi hanya memiliki Debian tanpa bisa mengubah atau mengkonfigurasinya. Nah, kalau misalkan kita ingin mengubah konfigurasinya, kalian masuk dulu sebagai super user dulu. Kita keluarkan dulu dengan cara klik Ctrl+X. Nah, di sini kita sudah keluar dari konfigurasinya. Setelah itu, untuk masuk ke super user, tinggal ketik perintah lalu enter. Lalu kita masukkan password yang pertama kita login, yaitu angka 1, lalu enter. Nah, kalau sudah ada tampilan kayak gini, artinya itu sudah masuk ke super user. Cara mengetahui
bahwa kita masuk dengan menggunakan super user adalah ada tanda pagarnya teman-teman. Beda dengan yang awal tadi, yaitu dengan user biasa, yaitu ada tanda dolar. Kalau ingin pindah ke root, ketik saja cd lalu enter. Nah, di sini kita sudah pindah ke root, yaitu root Debian di sini. Posisinya di sini kita bisa mengubah konfigurasi pada server. Lalu di sini saya ingin meremove server atau restart, tetapi agar SSH-nya SSH kitanya itu selalu aktif saat di remove, yaitu dengan cara kita ketik di bagian server ya teman-teman. Kita keluar dulu dari sininya, jangan di close ya teman-teman. Ini aja. Terus yang ini juga. Nah, kita di sini di server awal ya teman-teman. Kita ketik sudo spasi systemctl enter enable enter SSH. Nah, ini yang benar ya teman-teman. Lalu enter. Setelah itu kita kembali ke putih. Kita kembali ke putih ya teman-teman. Atau klien di sini kita ketik reboot. Lalu enter. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa servernya akan kembali dengan sendirinya, yaitu karena sudah di remote access dari yang tadi teman-teman. Sekian praktek dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.